Permisi Bapak, kami dari kampus Universitas Esa Unggul, izin mewawancarai Bapak terkait ideologi. Saya dengan Hamka, kemudian di sini ada rekan saya, Ali. Saya Ali. Namanya Ibu Ana. Ya, dari dosen mana? Dari dosen farmasi Universitas Esa Unggul. Saya Bapak Asep Saidudin ya. Dengan Bapak Suwardi. Tapi nggak pakai Suryaningrat ya, enggak ya? Pancasila, sesungguhnya Pancasila itu dasar ya, dasar negara yang kita semua akui ya, yang kita gunakan, yang berisi juga nilai-nilai cara hidup bersama seperti gotong royong, kemudian cara menghargai orang lain dan lain sebagainya. Ideologi Pancasila itu kan merupakan nilai dasar ya, pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi dasarnya itu pandangan hidup itu Indonesia itu ada 5, ya kan, 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan andal, persyaratan perwakilan. Kemudian yang kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan landasan maupun dasar pandangan hidup daripada bangsa Indonesia, merupakan dasar negara. Itulah namanya ideologi Pancasila. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, nilai Pancasila mana yang paling sering terlihat dalam pekerjaan Anda sehari-hari? Nilai-nilai Pancasila semuanya mencakup sih ya. Kalau kaitan dengan kepolisian, terutama kepolisian yang saat ini kami bertugas sebagai Harkaptibmas, yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Semuanya mencakup, ya kan, dari 5 sila itu, 5 dasar Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita juga selalu kan menyampaikan kepada seluruh warga bahwa kita adalah bertuhan, ya kan, Tuhan satu Maha Esa. Terus juga kemanusiaan, kita harus mempunyai rasa pri kemanusiaan sama manusia. Terus yang ketiga, terutama yang ketiga, ya kan, yang paling utama itu memang yang ketiga, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Bagaimana caranya bahwa seluruh bangsa Indonesia yang saat ini, ya kan, beraneka ragam suku bangsa, apalagi tinggal di Tangerang ya, penduduknya heterogen, sukunya, bahasa yang berbeda, sukunya berbeda-beda, agama yang berbeda, tetapi tetap tujuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian kerakyatan dipimpin oleh kebiasaan dalam perusahaan perwakilan pun sama, ya kan. Sila keempat itu pun mencakup, ya kan, termasuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tapi yang paling itu adalah yang nomor 3 ya, persatuan Indonesia. Secara pribadi kalau ideologi Pancasila itu pertama kita kan berketuhanan. Ibu mempunyai berpercaya sama Tuhan, mengesahkan Tuhan. Terus kedua berkeadilan sosial, berarti kita hidup secara sosial di masyarakat. Baik. Terus yang ketiga persatuan Indonesia, kita melakukan persatuan kepada semua pihak dan selanjutnya itu sama juga ini berkaitan dengan profesi. Jadi profesi misalnya ibu membagi ilmu ibu kepada mahasiswa, kemudian bagaimana mempersatukan mereka dalam dalam ilmu-ilmu yang diberikan oleh ibu tuh supaya bisa diterapkan dalam kehidupan mereka itu seperti apa. Baik. Kemudian ideologi adalah apa sih, keyakinan atau mungkin falsafah hidup gitu ya. Mungkin filosofi hidup gitu ya, dari suatu bangsa. Sedangkan ideologi dalam yang ditanyakan oleh Mbak ini dari Pancasila, ada ideologi yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia gitu ya. Yang kiatnya nilai-nilai yang mengajarkan tentang keluhuran, budi pekerti, kemudian kebersamaan, persatuan, bersamaan, dan juga ulas asih dan bela negara gitu, bela seperti itu. Itu ideologi Pancasila yang kita jadikan pegangan atau dipedomani oleh bangsa negara Indonesia kan ya. Bukan ideologi yang lain, ideologi yang berbasiskan agama gitu, ada dasarkan agama tertentu ya, yaitu agama Katolik, mungkin ada di Barat, mungkin agama Islam, mungkin ada di Timur sana kan ya. Sedangkan kita adalah ideologi yang berbasiskan atau mungkin berdasarkan dari nilai-nilai yang diambil dari budaya dan bangsa kita. Yang mungkin sebenarnya kalau kita kembali kepada pemahaman secara bebas gitu, mungkin banyak kan gitu ya. Ada yang dengan di sana ada paham animisme gitu ya, dinamisme gitu ya, pemahaman tentang pada benda-benda tertentu gitu ya. Pada akhirnya
ya sampailah ideologi juga kepada yang kita berbasis agama gitu ya. Meskipun tadi tidak memonopoli gitu ya. Ideologi Pancasila itu oleh suatu agama tertentu, semua diramu gitu. Meskipun memang para pencetus-pencetusnya itu banyak dari kalangan Muslim gitu ya. Makanya di sana kalau kita kenal dengan nama nilai Pancasila atau nilai pertama, sebenarnya tidak seperti itu ya. Adanya ketuhanan yang Maha Esa. Terus ada lanjutannya apa tuh lanjutannya? Manusia yang adil dan beradab. Bukan, masih sila pertama itu. Itu yang kalian kenal dalam Pancasila ayat 1 atau mungkin sila pertama itu sudah seperti itu ya. Ada lanjutannya yang disebutkan Piagam Jakarta itu. Oh iya. Apa dah? Ketuhanan yang Maha Esa. Lupa Bang. Apa istilahnya? Yang berdasarkan Syariat agama Islam kan Iya. gitu ya. Nah, itu sebenarnya awalnya gitu. Tapi karena mungkin kita utama mungkin dari tokoh-tokoh Islam juga lebih moderat dan juga lebih fleksibel atau mungkin juga lebih pandangan jauh ke depan, akhirnya tujuh kata itu dicoret untuk mengakomodir isme-isme yang ada di Indonesia. Jadi sekarang apa yang bunyinya itu yang kita kenal Hanan yang Maha Esa cukup saya itu semua merangkul semua agama-agama yang ada di Indonesia dan seterusnya sampai 5 poin itu kan ya. Itu ideologi Pancasila gitu ya. Kalau mungkin secara pengertian globalnya kayak gitu ya. Yang jelas artinya ideologi yang digali dari nilai-nilai leluhur budaya bangsa Indonesia, bukan mengadopsi dari luar semua gitu ya. Ya kalaupun mengadopsi mungkin tadi diramu semua gitu ya. Jadi kalau kita belajar kanuragan atau mungkin pencaksilat itu mungkin dari berbagai unsur kanuragan dari timur diadop, dari barat juga diadop, kemudian dan yang lain juga diadopsi semua kan gitu. Jadi kamu menjadi ideologi yang kita kenal yang ideologi Pancasila itu. Mungkin seperti itu gitu. Secara globalnya, secara singkatnya gitu. Ideologi Pancasila, ideologi Pancasila. Ideologi itu kan berarti suatu dasar atau suatu sistem gagasan ya biasanya. Itu yang menjadi suatu landasan buat kita, buat kehidupan sehari-hari, baik itu beragama, baik itu dalam kehidupan sehari-harinya ya kayak semacam seperti saya nih berjualan, nah itu juga harus berlandaskan ideologi Pancasila seperti itu. Jadi ideologi Pancasila itu adalah suatu dasar yang menjadi acuan kita dalam berkehidupan bermasyarakat, ya kan. Terus dalam tatanan bernegara pun itu harus, ya kan. Dalam beribadah juga, nah itu harus berdasarkan ideologi Pancasila. Karena apa? Negara kita itu dasar ini Pancasila kan, makanya dalam kita berkehidupan berkehidupan sehari-hari pun harus berdasarkan ideologi Pancasila. Jadi intinya menjadi suatu intinya itu dasar atau suatu acuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu beragama, bernegara, bermasyarakat. Intinya itu aja sih. Nilai Pancasila yang paling terlihat ya, ataupun yang sering kami aplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari itu banyak, utamanya di nilai gotong royong. Yang paling terlihat jelas itu gotong royong karena dari segi kemanusiaan, kemudian karena kami juga selalu bekerja sama dengan teman-teman di lapangan sebagai tim dan menolong masyarakat tanpa melihat latar belakang mereka. Nilai-nilai Pancasila semuanya mencakup sih ya. Kalau kaitan dengan kepolisian, terutama kepolisian yang saat ini kami bertugas sebagai Harkaptibmas, yaitu memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Semuanya mencakup, ya kan, dari 5 sila itu, 5 dasar Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya kita juga selalu kan menyampaikan kepada seluruh warga bahwa kita adalah bertuhan, ya kan, Tuhan satu Maha Esa. Terus juga kemanusiaan, kita harus mempunyai rasa kemanusiaan sama manusia. Terus yang ketiga, terutama yang ketiga, ya kan, yang paling utama itu memang yang ketiga, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Bagaimana caranya bahwa seluruh bangsa Indonesia yang saat ini ya kan beraneka ragam suku bangsa, apalagi tinggal di Tangerang ya, penduduknya heterogen, sukunya, bahasanya berbeda, sukunya berbeda-beda, agama yang berbeda, tetapi tetap tujuannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian kerakyatan dan kebiasaan dalam perwakilan pun sama.
ya kan? Sila keempat itu pun mencakup, ya kan? Termasuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tapi yang paling itu adalah ya nomor 3 ya, persatuan Indonesia. Dalam pekerjaan profesi saya sebagai dosen, yang paling banyak terlihat adalah bagaimana ibu memberikan pendidikan yang berkeadilan bagi semua mahasiswa gitu. Jadi bagaimana ibu bisa mentransfer ilmu kepada mahasiswa secara adil. Kembali kepada status saya selaku kepala KUH atau mungkin background kita dalam Kementerian Agama, ya salah satunya adalah ayat pertama itu, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita kalau kembali kepada keyakinan kita sebagai Muslim, kita harus meyakini dengan seyakinnya akan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa itu kan gitu ya. Yang itu tadi yang divisualisasikan dengan melakukan salat yang 5 waktu itu dalam sehari semalam. Kemudian juga mungkin bisa saja tadi sila yang berikutnya atau mungkin tadi persatuan Indonesia gitu ya. Karena kita ini kerja dalam satu tim gitu, dalam kantor itu enggak artinya kerja sendiri saja gitu. Saya nggak akan bisa sukses atau mungkin pelaksana pekerjaan yang saya emban ini tanpa juga ada dukungan atau mungkin peran serta dari kawan-kawan saya atau mungkin staf saya gitu ya. Nah itu kita bekerja sama di sana ya. Dari namanya A sampai Z itu kita lakukan. Itulah cerminan dari mungkin pengamalan daripada sila yang yaitu persatuan Indonesia ya. Kita bersama-sama untuk menempuh tujuan yang sama agar pelayanan yang sedang pelayanan pernikahan atau mungkin pelayanan wakaf dan lain-lainnya itu terlaksana dengan baik. Jadi ada korelasinya dari yang meskipun tadi adanya lebih banyak tentangnya tadi 1 dan mungkin juga 3 kali itu. Selanjutnya Kejujuran. Dalam kehidupan sehari saya kan berjualan nih. Ya, itu kejujuran itu berarti nilai moral. Karena apa? Karena kalau moral kita nggak bagus nih, secara otomatis kita ada niatan yang nggak baik dong, kan gitu nggak? Seperti saya kan jualan beras nih, ya kan? Jualan telur, kalau beras kan berarti dari kiloan sama literan kan gitu. Kalau moral saya jelek, ya kan nggak bagus, otomatis saya bakal bohongin konsumen dong, ya kan? Literannya saya kurangi, timbangannya saya kurangi. Jadi saya rasa itu yang setiap hari itu yang lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari saya karena saya sebagai pedagang. Di Indonesia sendiri sebenarnya landasan utamanya adalah Pancasila. Walaupun ideologi Pancasila, walaupun memang di Indonesia ini ada beberapa yang melahirkan ideologi lain, seperti contohnya ideologi liberalisme atau sosialisme yang saya tahu kira-kira itu aja. Misalnya liberalisme lebih menekankan kebebasan individu. Kemudian juga ada ideologi yang mengajak masyarakat bangsa Indonesia untuk berpaling, artinya beberapa memiliki ideologi sendiri untuk menguatkan individu atau kelompoknya sendiri. Kalau di Indonesia itu yang menjadi landasan dasar ya kan pandangan hidup itu di Indonesia itu adalah Pancasila. Ketika orang tidak mengakui landasan dasar Pancasila, berarti orang tersebut bukan sebagai warga negara Indonesia. Ya kan? Kalau liberalisme itu bukan negara Indonesia, itu ada negara di luar, ya kan? Yang tidak berketuhanan, ya kan? Nah, itulah tidak berpandangan dasar negara Pancasila. Jadi yang pasti di Indonesia hanya satu, dasar negara adalah Pancasila. Jadi tidak ada lain selain itu. Kebetulan ibu diberi kesempatan untuk bisa melakukan pendidikan atau menempuh pendidikan di luar negeri, yang artinya mereka memiliki sistem ideologi yang berbeda dengan kita, dan dari sana ibu banyak belajar bahwa ternyata pendidikan ideologi Pancasila bisa dibandingkan dengan ideologi mereka itu seperti apa, kekurangan dan kelebihannya bagaimana gitu. Jadi bisa dipelajari dan bisa dipahami apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ideologi tersebut. Tahu tentang ideologi Pancasila, berarti kita juga tahu tentang ideologi yang lainnya. Dan tadi saya katakan bahwasanya kita ketahui tadi ideologi adalah paham atau keyakinan, mungkin suatu pandangan hidup ya terhadap fenomena sosial, bukan mungkin realita kehidupan yang harus kita pegangin, kita pedomanin gitu. Tinggal mungkin tadi kita komitmen di dalamnya. Mungkin saya pribadi kenal ada tadi kalau yang disebutkan ada liberalisme atau mungkin sosialisme ya.
atau mungkin juga agamis mungkin gitu ya, atau yang lainnya gitu, atau mungkin feodalisme gitu ya. Ya mungkin zaman kita dulu pernah dikungkung oleh namanya ideologi feodalisme gitu ya, yang mungkin kita dijajah oleh negara-negara Paris gitu ya, yang Jepang dan Belanda gitu ya. Tadi liberalis, kalau kita kembali kepada pengertian liberal, ya liberal bebas gitu ya. Jadi mungkin pengertiannya ideologi yang mungkin mengadopsi berbagai paham-paham yang ada di dunia ini gitu. Pokoknya sepanjang itu mungkin bisa mungkin ada nilai-nilai ini, profitnya atau mungkin nilai manfaatnya mungkin diambil gitu. Meskipun sebenarnya benar-benar bagus gitu ya. Mungkin pada saat ini mungkin bisa pakai ideologis liberalisme atau mungkin tadi sosialisme gitu ya. Ya kalau punya liberal mungkin kayak negara barat ya, kalau sosialis itu mungkin kayak negara Eropa sana ya, mungkin diwakili oleh Soviet dan mungkin negara-negara Balkan sana gitu ya. Ya yang mungkin ideologinya berbasis ateis gitu ya, tanpa agama gitu ya. Meskipun nggak agama itu jadikan ideologi gitu ya, nggak beragama dia dijadikan ideologi dalam pandang itu. Atau mungkin di Asia itu adalah China atau mungkin Korea dan sebagainya. Itu juga ada ideologi ateis gitu, berbasis sebenarnya yang mungkin bisa dikategorikan embrionya dan sosialisme gitu ya. Dia kebersamaan gitu ya. Pokoknya apapun dilakukan secara bersama-sama, yang penting tadi untung bersama, rugi bersama kan gitu ya. Kan gitu. Pokoknya kayak mungkin ada namanya dengan pengertian di bank di sana itu ada kayak mudoroba mudoroba ya. Memasukkan dan juga nanti ada mendapatkan profit, keuntungan untuk bersama-sama seluruh peserta nasabah suatu perbankan. Nah, banyak juga kayak tadi ideologi sosialisme gitu yang dilakukan oleh Soviet, Cina dan juga Korea yang lainnya. Dan kita juga hampir juga dikuasai oleh paham ideologis gitu. Tahun berapa dekade ya kita seringkali diacak-acak gitu ya, oleh ideologis kaum komunis itu gitu ya, atau sosialis gitu ya. Tahun 48, 65 kemudian sebelumnya juga banyak. Itu adalah salah satu basisnya adalah ideologi sosialis yang kemudian diformulasikan menjadi ideologi komunis gitu. Ya. Jadi itu mungkin secara garis besarnya juga ya, karena juga saya nggak terlalu kalau udah lama itu artinya kemudian secara bebas. Baik, lanjut pertanyaan ketiga ya Pak. Apakah Bapak pernah mendengar ideologi lain selain Pancasila seperti liberalisme atau sosialisme? Jika iya, apa yang Bapak ketahui? Liberalisme, sosialisme sering dengar juga sih, ya kan? Iya. Tapi itu kalau menurut saya sih, ya ideologi liberalisme sama sosialisme gitu ya. Nggak jadi suatu masalah juga kalau kita punya dasar yang bagus sebenarnya kan gitu. Tapi saya kurang paham juga sih tentang masalah ideologi liberalisme, sosialisme gitu kan. Intinya bagaimana kita memanage diri kita untuk lebih bagus, lebih baik, ya kan, tidak melenceng dari hakikat kita sebagai manusia, ya kan, sebagai warga negara Indonesia, ya kan, kalau saya sebagai kepala rumah tangga. Nah itu intinya jangan melenceng dari situ. Ya. Intinya gitu aja sih. Perbedaannya sungguh sangat terlihat jelas bahwa ideologi Pancasila ini lebih seimbang, tidak terlalu menekankan kebebasan pribadi atau kelompok, tapi juga kebersamaan dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Karena kita tahu di Indonesia sendiri memiliki beragam suku dan budaya serta agama. Nah, di situ adalah nilai-nilai. Maka dari itu Indonesia membutuhkan ideologi yang sangat bisa menyatukan dari berbagai macam suku budaya dan agama. Landasan dasar negara kita itu kan Pancasila. Kalau ideologi selain Pancasila itu yang tadi kita bukan berfokus ya, mengacu kepada paham. Paham itu liberalisme, komunisme, itu tidak berideologi dan juga tidak berdasar pada landasan Pancasila gitu ya. Kalau secara paling sederhana bahwa ideologi yang Pancasila itu nomor satunya kan Tuhan. Jadi mengesahkan Tuhan di ideologi yang lain, Ibu tidak melihat itu aja yang paling sederhana. Ya kalau tadi
Pancasila tadi mungkin nilainya karena diambil dari nilai luhur dari bangsa tadi kesederhanaan, gotong royong gitu ya. Kemudian juga lebih belas asih, kemudian tidak mengintimidasi gitu. Kalau mungkin kayak ideologi kita di sosialis atau mungkin komunis, mungkin dia memang sih buat bersama, cuman kadang suka mengintimidasi gitu. Kalau ada mungkin salah satu pihak yang mungkin salah melakukan, dia mungkin akan mengintimidasi. Bahkan mungkin tadi dia emang sih awasnya tanpa ampun dihukum gitu ya. Kayak orang korupsi atau dia harus ada fakta integritas, harus dia menyatakan sebuah pernyataan kalau seandainya saya salah dalam menjalankan tugas, dia siap untuk digantung, siap untuk dibunuh dan sebagainya. Gitu. Biasanya ideologi sosial atau mungkin komunis seperti juga, meskipun ada di ideologi Islam itu ada yang dengan hukum yang mirip-mirip juga ke situ ya. Yang ada namanya sebenarnya ada meneranjang, mungkin ya hudud itu ya, kalau yang mencuri dia harus dipotong gitu. Kalau membunuh memang harus dibunuh lagi gitu ya. Tapi juga pembunuhan itu nanti ada kategorinya, mungkin dalam belajar fikih kalian mungkin ilmu agama itu ada namanya membunuh dengan sengaja, tidak sengaja, kemudian ada perencanaan, itu beda-beda gitu ya. Kalau sengaja memang udah ada ampun gitu, dia ada rencana, ada niat. Tapi kalau dia sengaja itu nanti nggak harus dibunuh ya, paling dia bayar diat, bayar denda rasanya kayak gitu. Dan meskipun jadi negara kita memang belum diterapkan kayak gitu. Tapi negara-negara yang teokrasi gitu ya, yang berbasis kerajaan atau agama, dia sudah menerapkan ya, kayak di Saudi, ke negara lainnya Timur Tengah sampai kita udah menerapkan gitu. Hukum Islam itu gitu. Nah, kalau di sini karena memang kita adalah bukan negara berdasarkan agama, ya mungkin belum siap untuk diterapkan gitu. Atau mungkin belum siap juga dari para pengelola negara kita gitu, negarawan kita mungkin seperti itu. Meskipun sebenarnya banyak faktor-faktor yang mendukung akan bisa direalisasikan hukum tersebut atau ideologi tersebut. Itu mungkin bedanya antara Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Kita lebih toleran lah bahasanya gitu ya, lebih manusiawi gitu ya. Katanya kalau hukum pancung, hukuman itu tidak manusiawi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi sebenarnya yang tidak manusia, tidak beradab itu siapa sih gitu ya? Yang berbuat zina kah, atau yang mencuri kah, atau membawa narkoba gitu. Sebenarnya itu mungkin dia lebih tidak manusiawi lagi gitu ya. Kalau kita kaji lebih dalam gitu. Memang efeknya nggak sekarang gitu ya. Tapi 2-3 tahun ke depan, pada akhirnya anak-anak kita yang jadi korban gitu ya. Jadi pencandu, jadi pengedar dan sebagainya. Makanya kalau di negara-negara dari ideologinya dua ada Pancasila, dia tidak ampun lagi, bukan penjara, dia dipancung, kita ditembak gitu ya, dan sebagainya. Itulah mungkin salah satunya yang sekarang menjadi realita di negara kita gitu. Orang yang melakukan korupsi, melakukan pengedar narkoba, itu dia di penjara, tapi setelah penjara dia berbuat lagi. Ya, karena itu nggak membuat efek jerah. Tapi kalau hukum tadi Islam mungkin kayak sosialis atau komunis, kan bisa membuat efek jerah. Ada plus minusnya juga. Itu mungkin bisa dikajikan, bisa jadikan kajian ya ke depan ya oleh kawan-kawan kalian sebagai mahasiswa akademisi gitu ya. Itu sudahkah Indonesia menerapkan hukum Islam atau mungkin di luaran hukum lain, meskipun ideologi Pancasila gitu, tapi hukumnya pada orang-orang yang buat kriminal atau cuma melanggar aturan itu bisa diterapkan berkaca seperti hukum atau ideologi yang lainnya gitu. Itu bisa dibuat kajian, buat pastinya workshop dan sebagainya. Kawan-kawan mungkin kalau ada namanya komunitas buat kajian ilmiah kan. Oke, itu mungkin menjawabnya. Kalau ideologi Pancasila itu mencakup keseluruhan, itu semuanya lengkap ya. Karena kalau ideologi Pancasila itu udah ada dari ketuhanan ya kan. Terus kemanusiaan yang adil beradab ya kan, kayak semacam pokoknya untuk semua kehidupan itu semuanya lengkap ada di Pancasila kan gitu. Kalau untuk di ideologi yang lain itu mungkin tidak ada
selengkap seperti ideologi Pancasila. Mungkin dari ketuhanan yang Maha Esanya mungkin nggak ada, kan gitu. Bisa jadi ideologi sosial misalkan, itu kan yang mencangkut ya ideologi sosial misalkan kan, itu kan secara otomatis lingkungannya itu hanya semacam hubungan antara manusia dengan manusia saja, ya kan, dengan lingkungan saja, ya kan, tidak dengan Tuhannya kan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau Pancasila itu semuanya lengkap, ya kan, dari beragama, dari bersosialisasinya ada, ya kan, dari sopan santun atau adat itu ada, ya kan. Jadi lengkap lah. Kalau menurut saya perbedaannya sih hanya itu aja sih. Kalau untuk sosial, liberalisme sosial itu tidak selengkap dengan Pancasila. Karena Indonesia mempunyai masyarakat yang beragam, jadi lebih butuh ideologi yang bisa menyatukan Pancasila pas, karena menekankan persatuan dan saling menghormati, terutama sesama umat beragama seperti itu. Demikian. Jadi gini, para pejuang ya, sebelum merebut, kemudian perebut, membela dan mempertahankan negara, semuanya itu diawali pada tahun 1908, 1928 itu, ya kan, Budi Utomo, Sutomo itu menyatakan bahwa kita itu harus bersatu. Nah, bersatu itu mulailah rasa persatuan Indonesia, karena tanpa adanya rasa persatuan dan tidak adanya Pancasila, dari mulai ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan Indonesia, itu Indonesia itu tidak akan tercapai, artinya tidak akan merdeka, ya kan? Makanya adalah persatuan Indonesia. Pertama karena kita itu dari Bapak Bapak Soekarno ya, Bapak ideologis bangsa kita itu menerapkan bahwa yang paling utama itu adalah Pancasila yang harus dipegang, dan itu mencakup semua unsur-unsur yang memang diperlukan oleh bangsa Indonesia, dari mulai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan semuanya itu terangkum dan memang layak untuk rakyat Indonesia. Tadi diambil dari nilai-nilai budaya kita, dari dari kekayaan khas kita, bukan dari orang luar. Kita aslinya enggak nyontek, ada dompleng bahasanya kan. Kalau orang dompleng kan berarti nyontek gitu ya. Mulai aja udah ada sono kayak udah berjalan, kita segitu aja. Nah, kalau kita kan kita menyerap aspirasi dari masyarakat. Oke, yang cocok apa nih? Meskipun ini juga para founding father itu awalnya tadi kayak Agus Salim atau mungkin tokoh-tokoh Islam Masudi sebagainya, mereka mendirikan Indonesia ini sebagai negara berbasiskan agama, negara Islam kan gitu ya. Makanya di sana ada namanya Komesa, ada mungkin ada NI dan sebagainya. Itu karena mungkin juga tadi para aktivis Islam yang masih merindukan dilakukan untuk Islam gitu. Nah, cuman kalau kembali kayak rentetan sejarah kita, gitu, nyatanya kita dari Permesta, dari TNI, kemudian itu nggak berhasil gitu ya. Nyatanya itu nggak diminati atau mungkin digandungin oleh masyarakat kita, ideologi lain. Kecuali tadi ideologi Pancasila yang meramu paham-paham Islam dari yang ada kan ini ya. Ada unsur agamanya, ada unsur sosialisnya, ada unsur liberalisnya dan sebagainya. Makanya kalau zaman Soekarno dulu namanya ada Nasapol. Iya. Apa Nasapol? Nasionalis, Islam dan komunis ya. Itu diramu tuh ya. Padahal kalau punya komunis dengan Islam aja itu kayaknya nggak nyambung gitu ya. Bawahnya ya, kayak air dengan minyak kan. Tapi waktu itu dipaksakan oleh Soekarno kan. Karena mungkin ya itu dalam mana mungkin pergerakan itu sah-sah aja bisa gitu bahasanya. Pada akhirnya Tubra juga berubah juga pada akhirnya, dan terbukti mereka itu adalah oportunis dari komunis itu ya, yang hanya mencari ada pamrihnya. Kata dia punya skenario lebih luas lagi, jadi ingin menguasai di Indonesia dan juga ideologi orang Jawa atau mungkin orang Indonesia. Akhirnya mereka terbongkar ya, kedok rusuknya itu dengan mungkin endingnya Gestapo itu gitu ya, yang menggambarkan beban jenderal kita itu yang diisukan dengan hanya mengungkuk Soekarno, padahal dia sendiri yang mengungkuk dari Indonesia, yang mengambil hitamkan jenderal untuk mengkudeta pemerintahan yang sah Soekarno waktu itu.
belum lahir ya. Iya, Saya juga belum lahir gitu ya. Tapi kita baca sejarah semua itu ya. Jadi tinggal dikaji lagi itu ya. Pokoknya ada secara teori ini katanya bosnya Soekarno terlibat. Secara teori ini Soeharto terlibat. Atau yang lain tidak terlibat. Katanya ini terlibat. Itu adalah tugas-tugas kalian gitu, sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa ya itu bisa mengungkap dan menguapin semua gitu ya. Meskipun memang nggak semudah gitu. Karena juga pelaku-pelakunya udah pada meninggal gitu. Yang ada mungkin kita hanya berdasarkan teori-teori saja gitu. Ya, yang ada ya artinya nggak ada rasanya untuk sebenarnya untuk kalau memang terbukti ini begini ada semacam kayak apa hukumannya kepada orang yang pernah melakukan ini, karena orang yang udah nggak ada. Jadi kalau kayak kita ngambil prinsip hukum itu, kalau seorang sudah meninggal dia udah dibebaskan gitu ya. Iya. Pokoknya kayak orang hutan gitu ya, kebang. Kalau dia meninggal salah satunya atau mungkin dari hutan itu dia bebas kan. Nah, jadinya semacam kayak asuransi kejiwaan kematian gitu. Ya jadi untuk sampai sekarang gitu ya, ideologi Pancasila itu terbukti artinya tetap lestari dan masih cocok kita lestarikan, kita pegang, kita pedomani sebagai ya ideologi kita gitu dalam bernegara dan berbangsa gitu. Sangat cocoknya apa? Karena negara kita negara beragama ya, bukan negara agama ya, tapi negara beragama. Karena apa? Di kita itu ada berbagai macam agama kan yang diakui oleh negara. Terus yang kedua, di negara kita itu berbagai macam suku, ya kan? Makanya ideologi Pancasila itu sangat tepat diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena itu diperlukan suatu dasar yang semua tercakup dalam Pancasila itu untuk menjadi suatu kesatuan, ya kan? Kayak semacam antara beragama, antar umat beragama kita harus saling toleransi, ya kan, harus saling menghormati, ya kan, gitu. Terus untuk yang antar suku misalkan kan gitu, itu juga Pancasila itu menjadi suatu dasar, menjadi suatu dasar untuk pemersatu, ya kan, karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Saya rasa cocok lah untuk di Indonesia ini.